Assalamualaikum, Shalom. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Asuhan Neonatus, Bayi, Balita, dan Prasekolah. Kebutuhan dasar pada bayi. 1. Adaptasi terhadap kehidupan di luar uterus. 2. Pencegahan infeksi. 3. Rawat gabut. 4. Minum. 5. Kebersihan kulit. 6. Tidur. 7. BAB. 8. BAK. 9. Keamanan. 10. Penyuluhan bayi sebelum pulang. Ke-11. Bounding attachment. Adaptasi bayi baru lahir terhadap kehidupan di luar uterus. Periode adaptasi terhadap kehidupan di luar rahim disebut periode transisi. Periode ini berlangsung hingga 1 bulan atau lebih setelah kelahiran untuk beberapa sistem tubuh saat lahir. Bayi baru lahir harus beradaptasi dari keadaan yang sangat tergantung. Pencegahan infeksi. Pencegahan infeksi merupakan penata laksana awal yang harus dilakukan pada bayi baru lahir. Sangat rentan terhadap infeksi. Pada saat penanganan bayi baru lahir, pastikan penolong untuk melakukan tindakan pencegahan infeksi. 1. Pencegahan infeksi. 2. Pencegahan infeksi pada kulit. 3. Pencegahan infeksi pada mata bayi baru lahir. 4. Imunisasi. Rawat gabung. Tujuan rawat gabung secara umum adalah membina hubungan emosional antara ibu dan bayi, meningkatkan penggunaan ASI, pencegahan infeksi dan kesehatan bagi ibu. Manfaat dari aspek fisiologis, bayi banyak mendapatkan nutrisi dan membantu proses evolusi uterus. Dari aspek fisiologis, terjalin proses letak akibat sentuhan badan antara bayi dan ibu. Bayi merasa aman dan terlindungi. Minum memenuhi nutrisi pada bayi secara asuhan untuk memenuhi kebutuhan minum dan makan bayi adalah dengan membantu bayi mulai menyusu melalui pemberian ASI eksklusi. Prinsip umum penyusu secara dini dan eksklusif adalah sebagai berikut. 1. Bayi harus disusui segera mungkin setelah lahir, terutama dalam 1 jam pertama, dan melanjutkannya selama 6 bulan pertama kehidupan. 2. Kolostrum harus diberikan, tidak boleh buang. 3. Bayi harus diberi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, artinya tidak boleh memberi makan apapun pada bayi selama ASI selama masa tersebut. 4. Bayi harus disusukan kapan saja, ya mau siang atau malam. Demam dan akan merasakan payudara memproduksi air secara adekuat. Bab fase bayi di 2 hari pertama setelah persalinan biasanya berbentuk seperti atau aspel, lembek. Saat buangan ini berasal dari pencernaan bayi yang dibawa dari kandungan. Setelah itu, fase biasanya bergumpal-gumpal seperti jeli. Ada pendapat berbiji atau seeded dan bisa juga berupa cairan. Fase bayi yang diberi ASI eksklusif biasanya tidak terbentuk, bisa seperti pasta atau krim berbiji dan bisa juga seperti mencret atau mencair.
Selanjutnya BAK. Yang pertama, bayi baru lahir cenderung sering BAK yaitu 7-10 kali sehari untuk menjaga bayi tetap bersih, hangat, dan kering. Setelah BAK harus diganti popoknya. Yang kedua, dalam sehari normalnya bayi buang air kecil sekitar 3-4 kali. Namun sebetulnya frekuensi BAK tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Selanjutnya tidur. Dalam 2 minggu pertama setelah bayi lahir, bayi normalnya sering tidur. Sediakan selimut dan ruang yang hangat dan pastikan bayi tidak terlalu panas atau dingin. Pola tidur bayi masih belum teratur karena jam biologis yang belum matang, tetapi perlahan-lahan akan bergeser sehingga lebih banyak waktu tidur di malam hari dibandingkan dengan siang hari. Kesehatan kulit. Kulit normal bayi. Pemeriksaan kulit sangat penting dalam pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Merawat kulit bayi merupakan salah satu hal yang tidak boleh dilakukan oleh praibu. Hal ini disebabkan oleh kulit bayi yang masih sangat sensitif dan rentan akan berbagai unsur penyakit dan berbagai macam gangguan lainnya. Pemeriksaan yang lengkap pada kulit mencakup infeksi dan palpasi. Pemeriksaan infeksi dapat melihat adanya variasi kelainan kulit. Namun untuk menghindari masalah yang tidak jelas, selanjutnya keamanan. Keamanan dan keselamatan merupakan hal yang sangat penting. Banyak kasus kematian bayi yang terjadi secara mendadak atau biasa dikenal dengan sudden infant death syndrome. Terjadi salah satunya karena kurang diperhatikannya aspek keselamatan bayi ketika ia tidur. Yang bisa lakukan untuk memastikan keamanan dan keselamatan bayi ketika tidur adalah: yang pertama, tidurkan bayi dalam posisi terlentang. Yang kedua, gunakan pakaian yang nyaman ketika bayi tidur. Yang ketiga, perhatikan suhu ruangan ketika bayi tidur. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Penyuluhan bayi sebelum pulang, perawatan tali pusat, pemberian ASI, jaga kesehatan bayi, tanda-tanda bahaya, imunisasi, perawatan harian atau rutin. Bonding attachment. Bonding attachment adalah sebuah peringatan tubuh kasih sayang, peringatan hubungan kasih sayang dengan keterkaitan balita antara orang tua dan bayi. Hal ini merupakan proses di mana sebagai hasil dari suatu interaksi terus-menerus antara bayi dan orang tua yang bersifat saling mencintai, memberikan keduanya pemenuhan emosional dan saling membantu.